Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Kak Anam. Kita akan melanjutkan pembahasan biologi SMA kelas 10 tentang ruang lingkup biologi. Kalau kemarin kita membahas tentang organisasi kehidupan ya, tingkat organisasi kehidupan. Namun untuk sekarang kita akan membahas cabang-cabang biologi dan juga manfaatnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun sebelum kita melanjutkan pembahasan, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe kemudian dinyalakan loncengnya dan share jika channel ini memberikan manfaat. Baik, langsung saja akan kita bahas. Yang pertama adalah cabang-cabang biologi. Ahli biologi akan mempelajari struktur, fungsi, pertumbuhan dan perkembangan, evolusi, distribusi, identifikasi, hingga taksonomi. Nah, ilmu biologi mengalami banyak kemajuan serta perkembangan dengan pesat, sehingga banyak cabang-cabang biologi baru yang bermunculan. Nah, di sini ada peta konsep ya. Peta konsep yang di bagian atas adalah biologi, di samping sebelah kiri ini adalah cabang biologinya, kemudian di sebelah kanan adalah kehidupan pada berbagai tingkat organisasi. Kemarin sudah kita bahas tingkat organisasi kehidupan ya, dari molekul sampai dengan bioma. Nah, di sini dari molekul sampai bioma itu ada cabang biologinya. Ini ada beberapa cabang biologi yang menaungi tingkat organisasi kehidupan. Yang pertama adalah molekuler, yaitu cabang biologinya adalah biologi molekuler, kemudian biokimia dan genetika. Kemudian untuk tingkat sel, cabang biologinya adalah sitologi, kemudian histologi untuk jaringan, kemudian untuk organ adalah organologi, kemudian untuk individu atau organisme, cabang biologi adalah biologi perkembangan. Kemudian untuk populasi yaitu biogeografi, gen, populasi. Kemudian ekosistem ya. Untuk ekosistem adalah ekologi ya. Kemudian ada biologi laut dan yang terakhir untuk tingkat bioma yaitu biologi tropis. Kemudian di sini ada ruang lingkup biologi. Jadi biologi itu merupakan bidang ilmu yang luas dan bagian dari sains atau dari IPA, serta mencakup berbagai cabang bidang ilmu. Jadi dalam biologi itu mencakup berbagai cabang bidang ilmu seperti ada kimia, kemudian matematika, fisika, statistik, geografi, dan lain-lain. Karena ruang lingkup yang luas, maka ilmu biologi berkembang membentuk cabang-cabang ilmu biologi berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Jadi biologi itu membentuk berbagai cabang ilmu, yaitu ada tingkat organisasi kehidupan, kelompok organisme, aspek kehidupan atau kaitannya dengan ilmu lain sebagai ilmu campuran dan juga ilmu terapan. Kita akan bahas cabang-cabang ilmu biologi satu persatu. Yang pertama adalah tingkat organisasi kehidupan. Cabang ilmu biologi tingkat organisasi kehidupan. Yang pertama, ini ada beberapa cabang ya. Ada biologi molekuler, yaitu biokimia dan genetika yang mengkaji kehidupan pada tingkat molekul. Jadi namanya biologi molekuler ya, jadi mengkaji kehidupan pada tingkat molekul. Kemudian sitologi mengkaji kehidupan tingkat sel, histologi mengkaji kehidupan tingkat jaringan, anatomi dan fisiologi yaitu organ. Kemudian ada pulmologi, paru-paru ya. Kemudian kardiologi ya, kardiak ya. Itu kardiologi adalah jantung. Kemudian endokrin ya, sistem endokrin ya. Endokrin itu hormon. Maka ini ada endokrinologi, kemudian neurologi ya, neuron, saraf. Kemudian biologi perkembangan yaitu individu, biologi populasi ada biogeografi, genetika populasi. Kemudian ekologi, toksikologi, biologi kelautan atau ekosistem ya. Kemudian biologi tropis atau bioma. Selanjutnya cabang biologi yang mengkaji suatu kelompok organisme ya, suatu kelompok organisme. Yang pertama ada taksonomi ya. Biasanya kalau kita mengurutkan makhluk hidup ya, itu menggunakan taksonomi yang mengelompokkannya, yaitu pengelompokan organisme berdasarkan persamaan dan perbedaan dari kingdom ya sampai spesiesnya. Kemudian virologi ya, virus, kemudian mikrobiologi, mikroorganisme, kemudian mikologi itu ada jamur, ragi dan juga kapang.
Kemudian botani itu ada ilmu tumbuhan ya, kemudian pteridologi ya, pteridologi paku, kemudian briologi lumut. Kemudian ada zoologi hewan, kemudian entomologi yaitu serangga, ichtiologi ya adalah ikan, kemudian herpetologi yaitu reptil dan amfibi, ornitologi yaitu unggas atau burung, dan mammalogi yaitu mamalia. Ya, ini mengkaji suatu kelompok organisme, ada ya taksonomi, ada kelompok virus, kelompok mikrobiologi, kemudian mikologi, jamur, kemudian botani, zoologi, sampai mammalogi. Nah, kemudian di sini ada cabang ilmu biologi berdasarkan aspek kehidupannya. Kalau tadi ada 4 ya, ini ada 4 juga. Biologi perkembangan, yaitu mengatur perkembangan individu organisme. Kemudian embriologi, perkembangan embrio. Anatomi, yaitu struktur internal organisme. Dan juga fisiologi, fungsi-fungsi yang terjadi pada kehidupan organisme. Ya, kemudian cabang biologi yang merupakan ilmu campuran ya. Jadi biologi itu bercampur dengan ilmu lain ya, mencampur atau bergabung dengan ilmu lain. Yang pertama ada biokimia ya, yaitu proses-proses kimia dalam sistem kehidupan. Jadi biologi dan kimia. Kemudian biofisika yaitu proses-proses fisika dalam sistem kehidupan. Jadi biologi dan fisika. Kemudian bioteknologi yaitu biologi dan teknologi ya, yaitu mengkaji teknologi yang memanfaatkan organisme hidup ya. Bio hidup teknologi, jadi teknologi yang menggunakan makhluk hidup. Kemudian paleontologi yaitu perkembangan sejarah kehidupan berdasarkan catatan fosil, misalnya evolusi begitu ya. Ini paling masuk ke paleontologi. Kemudian di sini manfaat biologi dalam berbagai bidang. Jadi kalau tadi sudah membahas tentang cabang-cabang biologi, selanjutnya kita akan melihat apa manfaat dari cabang-cabang biologi itu dalam berbagai bidang. Yang pertama, itu biologi berada di tengah-tengah kita ya, sudah kita bahas bahwa aktivitas biologi itu ternyata sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga sering disebut sebagai unity of life. Nah, biologi sangat besar manfaatnya dalam meningkatkan kesejahteraan manusia. Biologi dapat diterapkan dalam berbagai bidang, ya seperti kedokteran, kemudian industri, pertanian, peternakan, dan lain-lain. Kemudian yang pertama kita akan membahas manfaat biologi pada bidang pertanian. Ya, dengan menerapkan ilmu botani ya, tadi cabang ilmu biologi yaitu botani, fisiologi, anatomi, dan genetika, petani ternyata dapat memilih dan menghasilkan jenis tumbuhan yang bersifat unggul. Jadi kalau misalnya tanam bibit gitu ya, biasa maka ya belum mendapatkan bibit unggul, tapi biasanya ada bibit unggul yaitu karena memanfaatkan ilmu botani, fisiologi, anatomi, dan genetika. Ya, melalui rekayasa genetika, produk pangan dapat lebih meningkat ya, produksi pangannya lebih meningkat. Misalnya buah tomat yang biasanya warna merah, hijau menjadi tomat warna ungu. Ini seperti contohnya. Jadi ini akibat adanya rekayasa genetika. Kemudian biasanya dalam pertanian itu ada penanam padi transgenik begitu ya, yang bisa tahan hama, kemudian bisa menghasilkan panen yang lebih banyak. Itu adalah pemanfaatan biologi dalam bidang pertanian. Kemudian bidang peternakan. Nah, ilmu biologi di bidang peternakan itu bisa dilakukan dengan memanfaatkan ya beberapa cabang biologi seperti zoologi, kemudian fisiologi, kemudian anatomi, embriologi, taksonomi, dan genetika. Jadi penting taksonomi ini karena kalau misalnya kita mau menerapkan ya mentransplantasi atau kemudian mengambil salah satu ya bagian dari bidang peternakan ya di hewan itu gitu, maka taksonomi ini penting, seberapa kekerabatan sebuah atau kekerabatan dari hewan-hewan begitu ya. Semakin dekat kekerabatannya maka semakin banyak komponen yang bisa dikatakan hampir sama begitu. Kemudian para peternak dapat menghasilkan bibit unggul dengan cara kawin suntik atau disebut dengan inseminasi, kemudian dan kawin silang atau disebut sebagai bastar. Contoh hewan jenis unggul adalah ada ayam ras ya, kemudian ayam broiler, kemudian sapi perah, dan juga yang sebagainya begitu. Kemudian selanjutnya adalah bidang kedokteran. Nah, di sini saya mendapatkan salah satu berita bahwa
beritanya itu dari media Indonesia ya. Sukses transplantasi kulit kembar identik pada luka bakar 95%. Ini adalah beritanya. Jadi sebetulnya kalau secara medis orang yang mengalami luka bakar itu 30% ya lebih, atau pas 30% dari seluruh bagian tubuhnya atau permukaan tubuhnya itu termasuk kategori kritis. Nah, namun ternyata dalam berita ini yang bernama Frans Dufour Mantele ini usia 33 tahun ini ternyata menderita luka bakar sampai 95%. Ini kejadiannya pada September 2016 di utara Prancis, karena pada saat itu Friends ya, kalau di sini ditelan api saat menangani bahan kimia di tempat kerjanya itu. Kemudian beruntung wajahnya selamat dari luka bakar tersebut. Kemudian ini akan memanfaatkan ilmu biologi bidang kedokteran untuk menangani luka bakar. Nah, di sini ya, untuk bidang kedokteran biasanya memanfaatkan anatomi, fisiologi, mikrobiologi, dan patologi yang merupakan cabang-cabang ilmu ya, ilmu biologi yang membantu para dokter dalam mengusahakan penyembuhan suatu penyakit. Nah, ini contohnya. Ini Friends ini ternyata punya saudara kembar yang namanya adalah Eric begitu. Nah, ini 95% itu kulitnya hangus terbakar, maka akan ditransplantasi atau diambilkan kulit dari saudara kembarnya ini. Nah, itu tadi manfaat dari adanya cabang-cabang biologi yang mengatur untuk mengatur tentang kehidupan ya, atau dapat memberikan manfaat dalam kehidupan kita. Jadi cabang-cabang biologi itu memberitahu bahwa ternyata ada kesamaan kulit ya. Ini adalah saudara kembar, berarti berkembang dalam ibu yang sama begitu. Nah, kemudian 45% kulitnya si Eric ini diambil. Kemudian dilakukan tahapan seperti di sini ya. Yang pertama, lapisan tipis kulit diambil dari penyumbang. Ya, diambil, kemudian lapisan itu diregangkan dulu agar terlihat mirip stocking jala. Nah, ini seperti ini ya. Lapisan kemudian ditempatkan pada luka bakar tubuhnya korban, kemudian cangkok tersebut ya dicangkok ya, atau ditransplantasi telah diambil ya, kemudian dicangkokkan kepada yang menderita luka bakar, kemudian nanti akan mendorong kulit baru tumbuh begitu. Nah, ini yang akan membantu Friends yang terbakar kulitnya ya 95% ini bisa disembuhkan dengan ilmu kedokteran yang memanfaatkan berbagai cabang ilmu biologi begitu. Kemudian bidang industri ya, berkembangnya cabang ilmu biologi seperti zoologi, botani, mikrobiologi, biokimia, taksonomi, dan bioteknologi, itu manusia dapat memanfaatkan ini berbagai hewan, kemudian tumbuhan untuk menjadi bahan baku industri. Seperti yang biasanya kalau kita familiar dalam kehidupan kita itu adalah tempe, kemudian kecap begitu ya. Kalau di sini contohnya adalah pembuatan yogurt. Caranya adalah pertama susu segar ya, kemudian direbus sampai suhunya 85 derajat Celcius, kemudian susunya didinginkan hingga sampai suhunya itu 45 derajat Celcius. Kemudian susu disimpan dalam inkubator ya, suhu 45 derajat Celcius selama kurang lebih 10 sampai 12 jam. Kemudian disimpan dalam kulkas, kemudian akhirnya adalah hasilnya yogurt. Ini biasanya kalau ada rasa-rasanya ini ditambah perisa makanan begitu ya, perasa ataupun ya ditambahkan campuran agar yogurtnya memiliki banyak rasa. Ini adalah perkembangan bidang industri, memanfaatkan makhluk hidup yang biasanya jamur begitu ya, kemudian kapang dan lain sebagainya yang bisa membantu di bidang industri. Kemudian di bidang perikanan ya, yaitu pemanfaatan biologi dalam bidang perikanan, yaitu biasanya tambak ya, dalam upaya budidaya ikan. Nah, contohnya juga yaitu pada pembuatan tambak-tambak karambal jala apung atau biasa disebut dengan kajapung ya, kemudian atau juga rumpon, kemudian terumbu karang, hutan mangrove, dan hutan bakau. Itu di bidang perikanan. Kemudian yang terakhir adalah bidang kriminologi. Ternyata cabang ilmu biologi itu bisa membantu pada bidang kriminologi. Jadi manusia itu memiliki molekul DNA. Nah, seperti ini kurang lebih gambarnya ya. Kemudian DNA itu biasanya dapat diisolasi dari sebuah sel. Kemarin sudah kita bahas bahwa sel itu adalah unit struktural terkecil pada makhluk hidup. Kemudian akan dideteksi sehingga memberikan gambaran enzim restriksi yang khas pada setiap orang.
Contoh pada kasus perebutan anak di pengadilan dapat diselesaikan dengan adanya hasil tes DNA karena anak memiliki kesamaan enzim restriksi dengan orang tuanya. Jadi itu anaknya siapa akan diketahui dengan melakukan tes DNA. Seperti contoh juga ketika ada sebuah kejahatan ya, polisi biasanya menggunakan sidik jari ya, pelaku yang kemudian sidik jari itu juga bisa digunakan untuk mendeteksi atau mencari pelaku kejahatan. Nah, itu adalah pemanfaatan juga cabang-cabang ilmu biologi. Nah, mungkin itu yang dapat dibahas pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya Eri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.